Cek, halo sobat anime, gas lagi dalam profilnya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa baca banget di deskripsi. Dan untuk lo profil ini memang ya alurnya agak sedikit lambat dan perkembangan karakternya juga lambat coy. Makanya ini screen untuk actionnya agak sedikit kurang, lebih banyak cerita dan juga perkembangan karakter. Dan setiap karakter memiliki latar belakangnya masing-masing dan ini agak sedikit unik lah dibandingkan cerita-cerita yang lainnya. Dan ini adalah ya daya tariknya sendiri lah. Nah yuk kita gaskan lagi dah, lo profil langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Pak Tualdo dengan menggunakan kristal ataupun giok yang dia miliki, dia pun memanggil 4 karakter pilar yang berasal dari masing-masing wilayah. Dia pun memanggil 4 pilar kekuatan yang ada di dunia Tian Xuan ini. Dan setelahnya kini di sisi lainnya untuk Li Xiaoqi, dia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Staff Dragon tiba-tiba saja terpanggil seperti itu. Dan untuk Pak Tuaji, dia pun mengatakan kalau ini adalah berkat Pak Tualdo yang memberikan sebuah pesan kepada para pilar-pilar untuk segera datang karena bencana dunia akan segera tiba. Dan untuk Li Xiaoqi yang mendengar itu semua, dia pun tahu kalau memang bencana Tian Xuan akan segera datang. Tapi di sini dia tidak menyangka kalau ternyata bencana itu akan segera datang dalam waktu yang cukup cepat. Padahal sejatinya hal itu harusnya melalui sebuah pendahuluan sebelum bencana utama datang. Dan itu membuatnya berpikir, hei, tidak peduli Raja Hades ataupun kebangkitan dari Evil Spirit yang sebelumnya itu awalnya hanyalah membuka bagi bencana langit dan juga bumi. Tapi kenapa bencana langit dan juga bumi akan datang dalam waktu dekat? Tapi bukankah ini terlalu dini? Pikir dari Li Xiaoqi. Di sini Li Xiaoqi dia juga tahu, menurut informasi yang dia dapatkan ketika dia masih menjadi seorang player, dia tahu kalau bencana besar ini memang pasti akan datang. Dan itu membuat para organisasi jahat yang ada di tempat ini, di dunia ini, mereka pun mempersiapkan itu semua dengan menggunakan Soul Jade untuk menabur sebuah kekacauan. Tapi bencana ini sejatinya tidak mungkin datang dalam waktu dekat. Harusnya bencana-bencana seperti Cengki yang lainnya dan beberapa plot-plot utama penjahat lain ataupun demonic beast sebelumnya itulah awal utama harus muncul mereka dulu. Dan setelah mereka membuat sebuah kekacauan, barulah bencana langit dan juga bumi inilah yang akan datang. Tapi kenapa mereka datang begitu cepat? Apakah ini semua terjadi karena mereka semua telah dikalahkan oleh diriku sedari awal? Pikir dari Li Xiaoqi. Hei, ini sungguh sangat aneh. Mereka semua datang lebih awal dan harusnya bencana ini juga datangnya akan lebih terlambat. Tapi kenapa datangnya lebih awal? Dan harusnya bencana ini akan datang setelah plot utama telah mencapai 50% ataupun lebih. Tapi kenapa saat ini plot utama baru berjalan 10%? Bahkan belum ada beberapa wilayah yang belum mencapai 10%. Tapi bencana ini kenapa telah datang? Dan mungkinkah ini semua terjadi akibat diriku yang telah memicu efek butterfly? Ucap dari Li Xiaoqi. Dan untuk efek butterfly itu adalah sebuah efek kecil yang dilakukan oleh seseorang tapi memiliki dampak yang luar biasa, berdampak besar dan juga merembet kepada hal-hal yang lainnya. Dan untuk efek butterfly yang masih bingung, nanti gue jelaskan di akhir video, oke? Dan di sini mendengar itu semua, mendengar bencana yang luar biasa akan segera datang, membuat Dongli dia pun bertanya, bukankah sebaiknya mereka melakukan sebuah persiapan untuk bencana yang akan segera datang? Tapi di sini Pak Tuaji dia pun mengatakan untuk tidak perlu lagi melakukannya karena memang bencana itu datang, ya udah lawan aja karena sejatinya kita adalah kultivator pedang, maju aja, maju terus, nggak pakai mundur, ucap dari Pak Tuaji. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Li Xiaoqi. Ya, itu benar, maju aja, nggak usah mundur, nggak usah maju terus, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Dongli dia pun ketakutan karena memang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini menjengkelkan. Aku tidak punya banyak waktu untuk melakukan sebuah persiapan. Kakak dan juga master, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan dan aku harus terus memperkuat lebih kuat lagi area pelindung. Jika tidak, ini akan jadi bencana. Kakak dia hanya dapat mengalahkan rank 6 ke bawah. Ini berbahaya, ucap dari Dongli yang takut karena memang sejatinya Dongli takut untuk dapat pergi ke neraka. Makanya dia nggak mau turun di gunung. Dan di sini melihat Dongli yang ketakutan membuat Li Xiaoqi dia pun tahu kalau sepertinya dari ekspresinya aku pikir dia pasti sedang memikirkan bagaimana cara untuk dapat memperkuat area pelindung. Dongli. Padahal untuk masuk dalam ini aja aku sudah nggak bisa loh untuk menghancurkannya. Tapi kenapa dia malah berpikir untuk menguatkan lagi? Pikir dan Li Xiaoqi. Tapi di sini ketika mereka sedang berbicara seperti itu, di sini mereka juga ternotis ketika mereka mendengar suara yang berujar, murid Netherworld, Mubailu dan murid Arhal Nanhu datang untuk berkunjung ke sekte Mo. Ucap dari seseorang yang membuat Li Xiaoqi dia pun juga ternotis. Bukankah mereka adalah tokoh utama dunia ini?
Kenapa mereka datang sekarang? Ucap dari Shogi yang juga cukup bingung. Dan kan di sisi lainnya, di Ace of Chaos sendiri saat ini, 4 pilar dunia masing-masing wilayah mereka pun datang menemui Patua Luo. Dan setelah 4 pilar itu datang, di sini Patua Luo dia berujar, sepertinya mereka semua telah datang. Dan di sini Patua Luo dia juga berujar, hari ini aku mengumpulkan kalian semua untuk sebuah masalah. Ya, silakan senior, ucap dari 4 pilar ini yang mempersilakan Pak Tua Luo untuk menjelaskannya. Dan untuk Pak Tua Luo, dia pun mengatakan kalau saat ini bencana Tian Xuan akan segera datang. Dan kita apakah harus memberitahukan ini kepada dunia? Ucap dari Pak Tua Luo. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Tua Luo membuat 4 pilar ini mereka pun sempat terdiam sejenak dan saling melirik satu sama lain. Apakah mereka akan memberitahukan ini kepada dunia atau mereka hanya diam-diam saja? Dan itu membuat kini salah satu dari pilar itu dia berujar, ini adalah masa serius. Dan jika semua orang tahu tentang masalah ini, itu akan menyebabkan sebuah kekacauan. Ucap dari Nona ini yang merupakan pimpinan dari Netherwood yang bernama siapa namanya? Jutgi, nggak tahu lah namanya siapa, pokoknya gitulah. Dan apa yang diucapkan oleh tante ini juga dibenarkan oleh biksu tua yang ada di sebelahnya. Biksu yang rendah hati ini setuju. Kenapa kita harus membuat sebuah masalah jika kita bisa mencegahnya? Manusia yang tinggal di bumi, mereka hidup di dalam sebuah kabut ketidakpastian. Membangunkan mereka dari keadaan kegelisahan adalah bentuk penderitaan yang lain. Ucap dari biksu tua itu. Tapi di sini untuk saintis dia tidak memberikan jawaban apapun. Dia justru malah menunggu jawaban apa yang akan diberikan oleh Safragan. Dan itu membuat saintis dia berujar, menurutmu bagaimana Safragan? Tanya dari saintis. Dan untuk Safragan ternyata dia memiliki jawabannya sendiri. Berbeda dari dua yang lainnya di mana dia berujar, sebaiknya aku percaya bahwa semua orang harus tahu tentang masalah ini. Ucap dari Safragan. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh si biksu tua. Sepertinya pandanganku tidak sejalan dengan Safragan. Ucap dari si biksu tua yang menolak tawaran dari Safragan. Dan itu membuat kini di sisi lainnya di sebuah pantai yang awalnya terang, sunset, indah, tiba-tiba aja langit mulai bergejolak, langit mulai berkabut, berangin, dan itu juga mulai berpetir-petir hingga pada akhirnya langsung terjadi badai yang sangat-sangat besar hingga membuat orang-orang yang ada di sekitaran pantai mereka langsung porak-poranda, pontang-panting, dan mereka semua sangat ketakutan karena memang ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat kalau ternyata saat ini langit tiba-tiba saja bergejolak, cuaca sangat aneh, awan berapi, guntur, kilat menyambar-nyambar angin dan juga bertebaran. Angin kencang pun muncul di mana-mana dan itu jelas membuat warga desa, warga yang tinggal di sekitaran pantai mereka jadi panik. Dan setelah itu juga di sisi lainnya saat ini Safragan tiba-tiba aja dia memperbaiki bajunya dan dia membersihkan sedikit baju-baju noda yang ada di bajunya dan dia juga berujar, baiklah, kalau begitu masalah ini telah selesai. Kita akan memberitahukan ini kepada seluruh dunia. Ucap dari Safragan dan hal itu pun disetujui oleh mereka bertiga. Iya betul, baiklah kami mengerti. Ucap dari yang lainnya. Dan untuk si biksu tua dia berujar, biksu yang rendah hati ini akan menyampaikan pesan itu kepada dunia. Ucap dari biksu itu dengan benjol dikit, lebam dikit, waduh, merah dikit di bagian pipi sebelah kanannya. Dan setelah itu semua kini keempat pilar itu mereka pun kembali ke wilayah mereka masing-masing untuk mengabarkan tentang bencana yang akan segera datang. Tapi ketika empat pilar itu telah pergi di sini, Pak Tua Luo, dia pun gak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua itu. Apa? Hei, mereka berempat ini sudah tua kan? Mereka berempat ini sudah cukup umur kan? Namun mereka malah berdiskusi dengan tinju kah? Hei, seriuslah, apa-apaan ini? Mereka belum dewasa sama sekali. Bagaimana bisa aku mempercayakan beban untuk melindungi dunia ini kepada mereka? Ucap dari Pak Tua Luo. Dan di sini di sisi lainnya, Safragan dia pun menuju ke King Zhou dan dia juga berujar, baiklah, karena sudah diputuskan untuk dapat menginformasikan ini kepada seluruh dunia. Ini akan menjadi hal yang paling cocok untuk dapat digunakan. Ucap dari Safragan dan kini dia mencari sesuatu dari balik jubah yang ia miliki. Dan ternyata yang dicari oleh Safragan adalah benda ini. Ya, ini adalah lonceng warmi dan ini ditempa oleh Safragan pertama untuk seluruh 300 sekte utama yang ada di King Zhou. Ucap dari Safragan. Dan di sini Safragan dia pun berencana untuk dapat menggunakan benda ini dan dia juga berujar, bencana sudah dekat. Rekan-rekan kultivatorku, majulah jika kalian bersedia untuk maju. Ucap dari Safragan yang kini dia menitipkan sebuah pesan di lonceng ini sebelum pada akhirnya dia pun
melepaskannya dan itu membuat kini menotis 300 sekte yang ada di tempat ini. 300 sekte yang ada di Kingzhou, di mana pesan itu juga berbunyi, siapapun yang ingin melawan malapetaka, angkat pedangmu. Itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Sovereign yang membuat kini lonceng yang ada di masing-masing dari 300 sekte utama yang ada di Kingzhou mulai berbunyi. Dan lonceng itu juga dapat didengar oleh mereka, yaitu dua orang ini. Apa? Hei, bukankah ini adalah lonceng warning? Ini hanya akan berbunyi jika ada masalah serius, ujar dari mereka berdua. Tapi di sini ketika mereka mendengar suara lonceng itu ternyata berbunyi sebanyak 9 kali, membuat gadis ini dia pun ternotis. Apa? Ini 9 kali? Bukankah ini artinya adalah malapetaka tertinggi? Ini bahkan malapetaka yang dapat menghancurkan Kingzhou. Tidak, ini adalah malapetaka untuk menghancurkan dunia, ujar dari gadis ini yang ternotis. Dan pesan itu juga dikirimkan ke 300 sekte yang ada di bawah kendali dari sekte pedang, aliansi dari sekte pedang. Dan pesan itu juga berbunyi, siapapun yang ingin melawan malapetaka, maka angkat pedang kalian. Dan itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Sovereign, dan itu tentunya menotis bagi mereka yang ada di tempat ini. Hei, apa yang terjadi? Apakah bencana akan datang? Ucap dari mereka. Tapi di sini untuk pesan yang dikirimkan ke sektemu tiba-tiba aja ada sebuah cahaya hitam yang melesat ke udara, dan itu membuat mereka pun tahu kalau ada yang datang. Dan ternyata yang datang itu adalah Lu Xiaogi yang menyambut pesan yang dikirimkan oleh Sovereign. Di mana melihat Lu Xiaogi yang tiba-tiba saja datang membuat gadis ini dia pun juga ternotis. Apa? Lihat itu, bagaimana bisa ada pria setampan itu? Ujar dari gadis ini yang melihat ke arah Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun langsung mengangkat jarinya dan dia mengirimkan pesan kembali, di mana dia membunyikan lonceng yang ada di sektemu pula. Dan dia juga berujar, sektemu mengangkat pedangnya, ucap dari Lu Xiaogi yang kini mengangkat bol sektenya, mengangkat ke udara, yang artinya sekte mau mengangkat pedangnya. Dan melihat Lu Xiaogi yang mengangkat pedang tentunya membuat gadis ini dia juga ternotis. Apakah dia adalah master sekte? Ujar dari gadis ini. Dan untuk Lu Xiaogi, dia juga tahu kalau ini adalah 9 lonceng yang dibunyikan oleh Sovereign, yang artinya marah bahaya, malah bencana akan segera datang ke seluruh dunia Tianxuan. Dan mengangkat pedang itu artinya adalah melawan bencana itu dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekte tersebut. Dan itu membuat gadis ini dia tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiaogi berani melakukannya. Bahkan saat ini dia dapat melihat kalau ternyata Lu Xiaogi tidak memiliki sedikit pun keraguan di wajahnya. Dan untuk Lu Xiaogi yang berdiri tepat di hadapan mereka semua membuat gadis ini dia pun kesemsem dong ketika dia melihat Lu Xiaogi. Sedangkan di sisi lainnya, di sekte bawahan dari sekte pedang juga aliansi dari sekte pedang, yaitu Gunung Mojian yang merupakan sekte peringkat menengah dan ada di peringkat 38. Di sini mereka pun menanggapi respon itu dengan membuat para tetua dari sekte ini mereka pun langsung berkumpul. Dan ketika mereka melihat 9 dentuman lonceng yang dikirimkan oleh Sovereign, mereka pun tahu kalau ini adalah sebuah pesan yang sangat-sangat berbahaya. Lihat, itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Sovereign. Bahkan setelah 10.000 tahun pada akhirnya lonceng ini berbunyi kembali, ujar dari orang-orang ini. Dan di sini membuat master sekte yang bernama Sun Qijing dia pun juga cukup bingung. Hei, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ujar dari master sekte. Dan di sini para tetua mereka pun juga mulai bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus mengangkat pedang mereka atau bagaimana? Dan itu membuat keributan terjadi di antara para tetua. Mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan karena memang ini konsekuensinya akan melibatkan nasib dari sekte mereka. Tapi di sini ketika para tetua sedang ribut, di sini master sekte dia pun fokus untuk menggunakan sebuah teknik, yaitu Divine Consensus miliknya untuk dapat melihat apa yang akan dilakukan oleh sekte-sekte lainnya pula. Dan dia ingin melihat respon apa yang diberikan oleh sekte-sekte lainnya pula. Dan ketika dia melihat menggunakan tekniknya, dia pun dapat melihat kalau ternyata ada satu sekte yang telah mengangkat pedangnya ke udara. Dan itu adalah, hei, bukankah itu adalah sektemu? Mereka mengangkat pedangnya, ucap dari orang tua itu. Dan ketika dia melihat siapa yang ada di atas sana, dia dapat melihat Lu Xiaogi. Hei, dia mengangkat pedangnya. Dia masih muda dan sepertinya dia masih ada di usia 20 tahunan. Ujar dari orang tua ini yang tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiaogi berani mengangkat pedangnya tanpa keraguan sedikit pun. Dan itu membuat orang tua ini dia berujar, ini memalukan. Generasi muda berani bersikap seperti itu, dan aku sebagai fosil tua, kenapa aku malah ragu-ragu? Ujar dari orang tua ini yang tertampar dengan keadaan. Dan dia juga berujar, saudara-saudaraku,
sudah ada seseorang yang mengangkat pedangnya di wilayah Kingzo kita. Apa? Hei, mendengar hal itu tentunya membuat para tetua mereka pun bingung bagaimana bisa berani melakukannya seperti itu tanpa sebuah pertimbangan karena itu sangat berbahaya. Tapi di sini untuk Pak Tua ini dia mengatakan, semuanya kalian semua pasti sudah tahu tentang orang ini. Dan dia telah terkenal beberapa hari terakhir, dan itu adalah Sektemo Lu Xiaoqi, ujar dari Master Sekte yang membuat para tetua mereka pun mulai terdengar. Apa? Sektemo Lu Xiaoqi? Bukankah itu adalah 100 sekte bawah? Ini adalah bawah. Ribut sekali para tetua mulai berdiskusi, tapi di sini orang tua ini dia juga berujar. Saudara-saudara marsialku, saat aku masih muda, apakah kalian ingat ketika bel itu pertama kali berbunyi dan kita turun tangan, turun gunung untuk dapat mengalahkan kultivator iblis? Ujar dari Master Sekte yang membuat para tetua mereka pun mulai terdiam. Dan di sini mereka juga mulai mengingat masa lalu mereka ketika mereka masih muda dan ketika mereka masih berjaya dan bersemangat-semangatnya. Dan itu membuat mereka pun pada akhirnya setuju. Mereka mengingat semangat membara yang mereka miliki ketika mereka masih muda. Yang pada akhirnya di sini Master Sekte dia juga berujar, saudara-saudara marsialku, aku mohon, apakah kalian semua masih bersedia menemani orang tua ini untuk turun gunung melawan para monster? Ujar dari Master Sekte yang ingin angkat pedang, tapi dia perlu persetujuan dari para tetua. Dan untuk para orang-orang tua itu, mereka semua awalnya terdiam hingga pada akhirnya kini mereka pun mengeluarkan pedang mereka dan mereka juga berujar, ya kami bersedia. Ujar dari orang-orang tua itu yang membuat Master Sekte dia pun tersenyum dan dia juga berujar, baiklah. Kalau begitu, Gunung Mojian King Zong angkat pedang, ucap dari orang tua itu yang kini dia pun mengangkat pedang sektenya ke udara sebagai simbol setuju maju bersama dengan Soft Dragon. Dan ternyata hal itu juga membuat sekte lainnya, yaitu sekte Yin Yang yang merupakan sekte nomor 1 peringkat 1 di 100 sekte atas. Di sini Master Sektenya dia pun ternotis dengan pesan yang dikirimkan oleh Soft Dragon, dan itu membuat Master Sekte dia berujar, baiklah, aku mengerti. Ujar dari Master Sekte yang kini dia pun kembali ke sektenya. Dan ketika dia kembali ke sektenya, dia pun langsung disambut oleh murid-muridnya. Dan di sini di hadapan murid-muridnya, Master Sekte dia berujar, siapapun yang ingin menghentikan bencana, angkatlah pedang kalian. Ujar dari Master Sekte yang bernama Mu King yang merupakan pimpinan Master Sekte 100 atas peringkat pertama. Dan dia juga berujar, murid-muridku, siapapun yang tidak mau mengangkat pedangnya, mundurlah, ucap dari Master Sekte. Tapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang memutuskan untuk mundur. Mereka semua berdiri tegak maju bersama dengan Master Sekte yang membuat Master Sekte dia berujar, baiklah, ini yang sword pull. Begitu, baiklah. Bagi siapapun monster yang ada di dunia ini, mereka semua harus dapat diselesaikan. Ucap dari Master Sekte yang kini disambut oleh para murid-murid lainnya. Dan dia juga mulai menyalakan dan mengangkat pedangnya ke udara sebagai simbol kalau dia setuju ikut bersama dengan Soft Dragon maju ke garis depan. Dan untuk Soft Dragon, dari atas sana dia dapat melihat kalau ternyata kini 300 sekte yang ada di bawah kendali dari aliansi sekte pedang, mereka semua mengangkat pedangnya dan mereka semua bersedia maju bersama dengan Soft Dragon melawan bencana itu, melawan para monster-monster yang akan segera datang. Dan itu membuat Soft Dragon yang melihatnya dia pun tersenyum dan dia juga berucap, 300 sekte mengangkat pedang mereka demi satu kesatuan. Inilah semangat yang dimiliki oleh kultivator pedang King Zoku. Ucap dari Soft Dragon yang sangat bangga dengan seluruh 300 sekte yang ada di bawah kendalinya, yang memiliki jiwa patriot yang luar biasa, yang akan maju melawan bencana yang akan segera datang. Dan bencana apa yang akan datang dan apa yang akan dilakukan oleh Lu Xiaoqi, kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Dan untuk efek butterfly itu tuh adalah sebuah efek kecil yang memiliki dampak yang besar, coy. Misalnya nih, ojol, misalnya ojol ijo. Dia kan udah perusahaan besar tuh, udah company unicorn tuh, udah gede kan, sahamnya udah beberapa triliun gitu kan. Tiba-tiba aja mereka buat sebuah kebijakan baru nih. Kan seharusnya potongan untuk driver itu 20%. Tiba-tiba aja sama perusahaan ojol dinaikin jadi 35%. Nah, artinya kan harian yang didapatkan sama ojol dari ongkos 10.000, harusnya ojol itu dapat 8.000. Tapi karena ini dinaikkan jadi 35%, ojol cuma dapat sekitar 6.500. 7.500. 7.500. 6.500. Waduh, cuma dapat 6.500. Artinya kan ojol pendapatannya berkurang dan itu membuat para ojol yang lainnya kesel dong. Wah,
bulanan kita, harian kita kurang nih duitnya nih. Dan akhirnya mereka pun demo. Dan demo. Akhirnya nggak ada yang mau tuh jadi mitranya ojol itu tuh. Nah akhirnya apa? Si perusahaan besar kagak punya nih driver. Artinya perusahaan itu nggak bisa dong nyari cuan. Karena driver yang untuk nganterin makanan, driver yang untuk nganterin orang, kagak ada driver yang mau nganterin karena potongannya terlalu gede. Alhasil perusahaan besar tadi jatuh, kolab, bangkrut. Nah itulah efek butterfly. Kecil kan efeknya, kebijakannya cuma naikin 15% gitu. Kecil kebijakan dari hasil pertemuan para direksi kecil. Tapi efeknya apa? Nah runtuh perusahaan besarnya. Nah itulah salah satu contoh efek butterfly. Banyak juga contoh-contoh lainnya lagi coy. Seperti kayak World War II. Lu tahu kan itu si Om Kumis di awalnya kan harusnya sekolah seni, gagal sekolah seni, kagak masuk sekolah seni, malah masuk ke militer. Akhirnya apa? Dar Eropa bergejolak. Itu tuh salah satu efek butterfly. Andai saja Pak Kumis itu masuk ke sekolah seni, nggak akan ada itu gejolak di Eropa. Gitu juga dengan ojol tadi contohnya. Kalau misalnya dia nggak ngambil kebijakan itu, perusahaan itu tetap jalan sampai sekarang. Gitu contoh efek butterfly. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.